Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Telah kita ketahui, saat ini Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19. Sehingga untuk menekan laju penyebaran virus, Indonesia mengambil konsep daring atau dalam jaringan. Eits, hanya konsep saja yang berbeda, tapi kualitas tetap mantap. Bertemu kembali tentunya bersama Ustazah Sartika yang akan menemani pembelajaran IPS tentunya selama 1 jam ke depan. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi interaksi antar negara ASEAN. Materi ini pun terdapat di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Check it out. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah memahami pengertian kerjasama, yang kedua memahami faktor pendorong kerjasama, dan yang ketiga memahami faktor penghambat kerjasama. Untuk materinya kita lihat slide selanjutnya. Check it out. Sudah tahu dong dan pasti sudah sering mendengar kerjasama itu apa sih? Nah, jadi arti dari kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, atau yang lainnya untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, membentuk ASEAN pasti memiliki tujuan yang sama. Apa sih tujuannya? Nah, yang pastinya tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, ataupun budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang akan kita bahas adalah faktor pendorong kerjasama. Dari faktor pendorong kerjasama ada 6 hal yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah kesamaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang sama pada beberapa negara dapat menjadikan pendorong kerjasama. Contohnya adalah OPEC. OPEC adalah organisasi kerjasama para negara penghasil minyak bumi. Jadi semua negara yang menghasilkan minyak bumi akan bekerja sama di organisasi OPEC. Kemudian yang kedua adalah kesamaan wilayah. Negara-negara yang terletak pada suatu wilayah yang sama dapat terdorong untuk melakukan kerjasama. Contohnya adalah ASEAN. Jadi sudah pasti semua yang tergabung di dalam ASEAN pasti wilayahnya sama, yaitu sama-sama di wilayah Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga adalah kesamaan ideologi. Negara-negara yang memiliki kesamaan ideologi dapat terdorong untuk melakukan kerjasama. Contohnya adalah NATO. NATO adalah organisasi negara-negara di Eropa Barat dengan memiliki kesamaan ideologi, yaitu ideologi liberalisme dan kapitalisme. Kemudian yang keempat adalah perbedaan sumber daya alam. Negara-negara dengan sumber daya alam yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Contohnya, misalnya Cina membutuhkan sumber daya alam yaitu batu bara dari Indonesia, sehingga Cina menjalin kerjasama dengan Indonesia agar dapat membeli batu bara yang ada di Indonesia.
Selanjutnya adalah perbedaan teknologi. Negara-negara dengan kemampuan teknologi yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Contohnya adalah Indonesia yang belum mampu menghasilkan mobil, tetapi membutuhkan mobil, sehingga akan membeli atau bekerja sama dengan negara Jepang yang merupakan penghasil mobil seperti itu. Dan yang terakhir adalah perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Negara-negara dengan iklim dan kesuburan tanah yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Contohnya, misalnya di negara Eropa yang umumnya memiliki iklim dingin akan sulit untuk memiliki sayur-sayuran, sehingga dia akan membeli sayur-sayuran dari negara yang wilayahnya beriklim tropis. Oke, untuk slide selanjutnya ditunggu, check it out. Selanjutnya adalah faktor penghambat kerjasama. Faktor penghambat kerjasama dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah keamanan negara. Suatu negara yang tidak aman menjadikan negara lain tidak mau bekerja sama dengan negara tersebut. Misalnya, atau contohnya ya, para pedagang tidak mau menjual ke negara yang tidak aman, khawatir bisa jadi barangnya akan hilang atau malah tidak dibayarkan, sehingga tidak mau mengambil resiko tersebut. Kemudian, faktor penghambat yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah suatu negara dapat menghambat kerjasama negara lain. Contohnya, kebijakan yang cenderung menutup diri dari negara lain yang biasanya dilakukan oleh pemerintah Korea Utara. Sudah tahu dong, Korea Utara itu kan cenderung menutup dari negara-negara yang lainnya. Dia tidak mau menjalin kerjasama dengan negara lain karena mereka yakin bahwa mereka bisa menghasilkan segala sesuatu untuk negaranya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah perang antar negara. Perang yang terjadi antar negara tentu akan menunda hingga menghentikan kerjasama antar negara lain. Contohnya, pernah terjadi pada Perang Dunia Kedua, negara sekutu akan menunda bekerja sama dengan negara Jepang, seperti itu. Nah, itu tadi materi singkat dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.